Ya, ya, ada banyak. Saya spill lagi sedikit ya. Wa innani asabtu bihadal. Itu Al-Haytham, pernah dengar ya? Pernah. Optik gitu ya. Nah, beliau punya kitab namanya kitab Al-Munazar. Tahu? Belum tahu. Nggak tahu toh ya. Termasuk beliau menemukan prinsip kamera gitu. Ya, prinsip kamera yang menjadi dasar teknologi fotografi sekarang itu. Di dalam kitab itu beliau menyampaikan wa innani qasadtu bihadzal kitab. Saya bikin kitab ini itu nggak tahu tujuannya, bukan dari uang, bukan supaya viral, bukan. Kalau kita kan sering viral ya. Cari juga. Cari viral, personal branding, biar keren, supaya nama kita dijunjung tinggi. Ya, kayak gitulah ya. Padahal harusnya namanya Allah ya. Yang kadang-kadang kita sering seperti itu. Ya, belum menulis kitab itu tujuannya itu apa? Al-Kashfu, menyingkap an ajaibin nur, tentang keajaiban cahaya. Bayangkan, menyingkap keajaiban cahaya. Wa ma auda'ahu Allahu min khasas, dan apa yang Allah titipkan terhadap rahasia-rahasia di balik keajaiban cahaya tersebut. Bayangkan, itu kembali ke Allah nih. Liyakuna dalilan ala azmatil khaliq, untuk menjadi bukti atas kebesaran sang pencipta. Itu Masya Allah. lah ya gitu ya. Itu apa namanya, bukti bahwa kenapa Islam berjaya, karena tujuan mereka untuk mengembangkan Islam itu benar. Nasrul Islam itu tahu, bukan karena dirinya, tapi untuk supaya orang itu kenal dengan benar, yaitu Allah SWT. Gitu ya. Insya Allah. Masya Allah. Keren sekali ya ternyata tentang tokoh-tokoh ilmuwan di agama kita ini. Namun sayangnya seperti yang kita ketahui, setelah masa kejayaan teknologi saat ini, justru perkembangan ilmu pengetahuan dari dunia Islam mengalami kemunduran. Menurut Ustaz Haris nih, apa saja yang menjadi penyebab utama dalam kemunduran ini, Ustaz? Gini ya, saya ini ada tokoh-tokoh Islam yang terkenal, salah satunya yaitu Ibnu Khaldun. Siapa ini? Cuma tahu doang. Saya belum mendalami. Nggak apa-apa. Iya. Ya, Ibnu Khaldun itu salah satu tokoh sosial. Saya kira, tapi sekarang mulai Islam yang banyak teman-teman kita yang Muslim sudah mulai melek, kemudian menjunjung agama kita untuk mengenal, bahkan membuat teknologi untuk supaya banyak orang beramal soleh. Ada Ibnu Khaldun itu pernah mengatakan, idza du'afa al-ilm fil ummah, jika sebuah umat itu ilmunya lemah ilmunya, itu du'afa sya'nuha bainal ummah, maka dia akan kalah kedudukannya di antara dunia lain. Kalau kamu pengen kuat, pengen apa namanya, berkembang, maka ilmu itu harus digunakan. Gitu ya. Jadi kuncinya di situ, di ilmu, kata Ibnu Khaldun. Nah, ada kitab yang banyak sekali ya. Ini beliau termasuk tokoh juga ya, namanya pengarangnya Amir Syakib ya. Beliau punya kitab Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa Islam itu tertinggal dan yang lain kenapa kok bisa maju? Nah ini saya spill aja. Dan beliau memberikan garis bawah bahwa inna tarbiyah, sesungguhnya pendidikan yang benar itu adalah asas sunnah, itu pondasi kebangkitan. Saya mau pendidikan yang benar. Berarti ada pendidikan yang nggak benar. Ya, pendidikan yang benar dan ada pendidikan yang benar. Kemudian apa pendidikan yang benar? Menurut beliau itu wa kana tarbiyatuha qalimah, itu didirikan. Itu ada beberapa pondasi. Yang pertama al-ikhlas. Pondasinya ikhlas. Tapi niatnya benar. Baik gurunya, kemudian itu muridnya. Ya, tadi yang kita sampaikan niat-niat para ulama tadi ya. Al-ikhlas wal jiddiyah, dan bersungguh-sungguh. Wa hubbul ilmi, dan suka ilmu, wal amal, dan suka merealisasikan.
hubbul ilmi itu salah satu ahamiyatut tarbiyah sahih, pokok pendidikan yang benar. Itu yang di dalam sebuah buku namanya Bimada Ta'akhkharal Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum. Kenapa kok Islam mengalami kemunduran, kemudian yang lain kok maju ya. Nah, itu salah satunya seperti itu ya, biar teman-teman yang muda ya, seperti anak-anak ya, yang bisa melihat kita belajar bareng-bareng dari ulama-ulama kita, juga kita nanti bisa meneladani. Minimal apa? Minimal meneladani, walaupun nggak ilmunya nggak se-alim mereka ya, kita meneladani langkah-langkah dalam memperjuangkan agama, gitu ya. Masya Allah, jazakumullah Ustaz Haris yang telah menjawab pertanyaan tadi. Oke teman-teman, dari diskusi kita hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa Islam sangat mendukung kemajuan teknologi dengan catatan adab dan akhlak harus tetap dijaga. Tokoh-tokoh ilmuwan Muslim juga telah memberikan kontribusi besar dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kontribusi itu yang perlu kita lanjutkan. Dan semoga kita sebagai generasi muda ini bisa kembali membangkitkan semangat, ya Ustaz. Bukan malah yang semakin menjatuhkan. Ya. Atau semoga bisa nih dari teman-teman ABBS yang akan menjadi tokoh ilmuwan Islam di masa yang akan mendatang. Amin. Nah mungkin sebelum ditutup nih Ustaz, monggo Ustaz Haris bisa memberikan sedikit closing statement buat teman-teman di luar sana. Oke. Ya ini umum ya ini ya. Oke, umum Ustaz. Monggo. Oke, teman-teman semuanya, ada beberapa kita sebagai thalabul ilmi ya, mencari ilmu, maka kita harus ingat beberapa kata-kata para ulama. Salah satunya Al-Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan ya, dalam syairnya, man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan, barang siapa yang gak pernah merasakan pahitnya belajar. Sa'ah itu berarti gak pernah sama sekali. Tajarru'a dhulla jahli tul hayati, maka dia akan merasakan bodoh selama-lamanya. Wa man fatahu ta'lim waqta sababi, dan barang siapa yang dalam mudanya nggak pernah belajar, nggak pernah serius ya dalam thalabul ilmi, fakabbir alaihi arba'an wafati, maka takbirkan 4 kali saya hidupnya itu nggak bermanfaat. Ya, itu keren ya itu masuknya hati musuh itu ya. Nggak manfaat. Wallah, dan demi Allah, Imam Syafi'i bersumpah, wallahi hayatul fata, kehidupan seorang pemuda itu hanya 2. Orang itu akan mulia bil ilmi wa taqwa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara lidati, maka kalau enggak punya 2, maka enggak ada apa-apanya dia hidup. Maka apapun nanti profesi kamu jadi apapun, tetap harus kontribusi terhadap agama Islam untuk mengenalkan Allah SWT dan menggampangkan orang untuk beribadah. Tapi ya, kira-kira seperti itu. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran kepada Ustaz Haris yang telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa sekali. Semoga benar bermanfaat bagi kita semua ya Ustaz. Amin amin ya Allah. Bisa menambah ilmu pengetahuan dan juga semangat untuk teman-teman semuanya. Nah, sampai nih kita di penghujung podcast kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendengarkannya hingga akhir. Mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast Rohis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.